Waalaikumsalam. Kita tahu kan 2019 mobil sekitar itu ke arah kedua dan contohnya aja. Dan sangat kecewa sekali umat setelah Ramadan sebelum. Pertama gimana caranya supaya umat jangan kayak lagi ya. Yang kedua, sebenarnya nanya politik kan tidak hitam putih, penuh dengan kritik dan strategi ya. Kalau kita lihat permukaan seolah-olah mungkin tak putih, tapi nyatanya kok ada satu hal yang saya mungkin kurang paham dengan ada tokoh yang berani sekali terhadap rejim tapi saat ini masih dipelihara gitu, artinya tidak pernah ditangkap. Siapa namanya? RG Igrung. Nah, saya pengen tahu kira-kira apakah ada di balik itu konspirasi itu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa, Pak? Enggak, cluenya aja, kata kuncinya aja. Pertama gini, gimana supaya umat Islam jangan terkelek seperti tahun 2019 sudah sangat didukung oleh umat, tapi ternyata ya bahasa sederhananya mengecewakan. Iya. Yang kedua ada. Iya udah cukup. Saya jawab dulu Pak Rocky Gerung ya. Kalau menurut saya Rocky Gerung itu sudah sampai pada posisi sebagai seorang Muslim tanda kutip. Karena saya pernah duet dengan dia dan menuduh dia sebagai pengkhianat saya pikir juga tidak bisa. Karena beliau, saya minta kita ini mengomentari beliau karena kita anggap dia bukan Islam, apa karena saya ngikutin, bilang saya basic saya sama dengan dia, sama-sama filsafat. Jadi Pak Rocky Gerung itu sebenarnya membuat kita mempunyai frame yang jernih kan gini. Sekarang Anda ngaca, ya. Nih Mas, Anda kan ada tanda itu di sini ya. Sekarang Anda ngaca, saya kasih cermin nih kaca. Lalu kaca saya kalau pakai kaca yang jual orang Kristen, lalu tanda dia hilang gitu. Nih kalau teman-teman mengerti cara saya menjawab nih, masukin sebenarnya. Ya Rocky Gerung menurut saya dia sudah berapa kali ditangkap. Iya. Tetapi ketika dia bertemu dengan penyidik tidak mampu menjelaskan dia masuk di pasal berapa. Saya bukan sedang bela Pak Rocky Gerung. Artinya kalau dia dituduh seperti itu, bukan dia nggak pernah berhadapan dengan itu. Ya kayak apa penghinaan dari si Raja Minyak apa namanya? Iya. Sekali lagi, kalau di alamatnya ke situ justru menurut saya perlu ada perlu mencontohkan dulu bagian mana. Saya tidak kenal dia, saya juga bukan teman. Dalam artian bukan pertemanan. Kalau dengan Hersu Beno, dia kakak angkatan saya di PII. Logikanya nggak mungkin Hersu akan mengawal dia terus. Gitu aja kalau kata bahasa perjalanan. Jadi tolong dipahami bahwa ada kecerdasan strategi dan untuk kemenangan umat Islam kita memang harus banyak belajar dari orang-orang seperti Habib Rizik. Ya, saya untuk kelas-kelas lokal saya berani jamin. Pokoknya lu nurut aku menang. Ya, wali kota Tangerang itu kan putus satu periode Pak Zakaria Mahmud. Coba pelajari cerita wali kota Tangerang. Ya, karena tadi kita jalan bawa pisau politik, tapi kita nggak pakai duit. Walaupun saya megang duit banyak, megang duit saya satu di bawah kasur rumah saya itu penuh uang. Oh iya, nah, itu pelajaran mahal dari almarhum ayah saya. Ya, sampai sekarang rumah saya masih kontrak. Ya. Kalau saya ngomong gini dibilangnya saya minta dikasirin, kagak. Karena seorang pejuang harus berjuang di garis perjuangan dan dia tidak memakan yang bukan hak dia. Nah itu pelajaran dari ibunda tercinta. Jadi ilmu ayah anda dan ibunda saya masih sampai tanya aja mana anak saya. Anak saya selesai semua sekolahnya, nggak ada nunggak uang sekolah tuh kan. Saya ini orang Padang, ya, pandai dagang. Jadi apa nih yang mau disoal? Yang pertama tadi soal Pak Prabowo, mari kita dengarkan baik. Pernah nggak dia nyerang umat Islam? Jujur. Pernah nggak dia nyerang umat Islam? Saya sebetulnya tidak mungkin menerangkan secara detail. Karena perkawanan saya dengan Fadlizon, kita memang berada di area yang memang membuat kita harus mempersikap orang dengan tepat. Bahwa kita pasti tidak akan memilih Pak Prabowo lagi, ya. Kita harus mensikapi orang dengan porsinya loh. Karena memang di lingkar dia kita cek siapa itu Pius Susilana, siapa Desmond Mahesa. Ini kan dilema kalau teman-teman tidak mampu memahami dia secara akar. Siapa Hasim Wijaya Hadikusumo? Iya, artinya ada wilayah-wilayah yang menurut saya, tengok saja sekarang Bang Fadlizon kan sudah nggak punya posisi di Gerindra. Artinya kalau bicara yang sifatnya bukan sebuah kesalahan yang disengaja dan fatal, kita tidak bisa memberatkan ke situ. Kekalahannya kan tuh saya bilang, kemenangan tuh 60%. Anda lihat kan penghitungan pertama tuh para pucut semua kan? Iya. Karena itu permainannya permainan gabungan antara Zionis internasional
dengan CSIS dan kelompok-kelompok yang itu kelemahan kita, karena di kalangan kita umat Islam tidak memiliki kerja operasi dan kerja analisa intelijen. Itu yang saya tanyakan kepada almarhum Letnan Jenderal Z. A. Maulani, Pak Zen, apa masalah umat Islam? Satu di antaranya tidak memiliki analisa intelijen dakwah. Akibatnya musuh ditemenin, teman dimusuhin. Anda kalau nggak kenal saya dengan utuh juga, Anda kan, wah, seorang partai. Saya memang orang partai, kenapa? Saya wakil ketua umum Masumi, kenapa? Artinya saya sudah jelas, saya kader PII. Kami dulu di PII punya ikrar bahwa kami, para kader pelajar Islam Indonesia, senantiasa akan membela kepentingan Islam dan umat Islam dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Apa yang mau disoal dari saya? Buktinya mau, nggak mungkin dong timnya Ustadz Abu Bakar Basir membiarkan saya duet. Ya, artinya kembali dengan pertanyaan Bapak ini, kita sekarang menurut saya skenario-skenario itu tentu ada ceritanya. Saya tidak mungkin menceritakan semua, bukan memuji, tapi memang beliau ya udah kalah, dikalahkan gimana sih Pak? Orang udah dikalahin mau ngotot. Saya sebetulnya berjumpa dengan ulama besar atau ulama-ulama yang jihadnya bagus, yang ikut mendorong agar beliau menerima jadi menteri. Ya, kondisinya memang nggak akan membuat kita puas, karena kita nggak tahu duduk persoalan yang jelas. Udah Pak Prabowo udahan dulu. Ya, kita ke depan. Ya, saya pikir begitu aja. Kalau diterang-terangin, ya namanya kan Bapak sendiri yang bilang politik nggak hitam putih. Ya, itu paham ya. Jadi gini buat teman-teman yang jelas, akan kembali kepada karakter pelaku politik. Itulah orang yang tidak bisa. Dulu pemilu 55 panitianya itu Masyumi, tapi Masyumi bukan juara satu. Keren kan? Berarti nggak pengen Masyumi memain-mainkan TPS, memain-mainkan kotak kakek kardus gemboknya besi, ya kan? Nggak main begitu. Walaupun Masyumi itu jadi panitia, Masyumi nggak bikin otomatis menang, enggak. Ya kalau kalah ya kalah, emang bukan kita. Nah itu mental sportif itulah yang juga menyatu dalam diri saya. Saya dari P3 kembali ke Masyumi, bukan saya pindah partai, saya pulang ke rumah saya. Ya, saya nggak mungkin berlama-lama di partai yang hanya memanfaatkan kader-kader Masyumi. Terus terang saja, eksisnya P3 tuh otaknya, besinya, palu besinya tuh Masyumi semua. Yang lain cuma pada panen aja kan. Saya kalau ngomong gini kan jadi nggak enak, tapi faktanya. Saya buka aja ya, waktu pembekalan calon DPR RI tahun 2009 di hotel apa yang di Ancol tuh ada hotel besar. Lalu si Romi bilang, saudara-saudara, ini P3 adalah partainya NU. Saya ambil mic aja, ngomong sembarangan. Itu orang ribuan orang, saya ambil mic, saya marahin dia. P3 itu adalah partai pemaksaan persatuan. Karena tahun 1966 PKI bubar dengan TAP MPRS nomor 25 atau 66, maka sekitar tahun 1967-an Prabowo Mangkusasmito, Ketua Umum Masyumi terakhir, mendatangi Pak Harto agar Masyumi dihidupkan kembali. Pak Harto dengan diplomatis menolak, nggak boleh mendirikan yang namanya Masyumi dengan lambang bintang bulan dengan nama Masyumi. Apa muncul? Nama Parmusi, Partai Muslimin Indonesia. Kalau Parmusi yang sekarang dipimpin oleh Pak Usama Hisam itu bukan partai, itu ormas. Nah, Partai Masyumi tahun 1968 itu dipimpin oleh Muhammad Rum dengan sekjennya Lukman Harun. Muhammad Rum kan ingat kita perjanjian Rum Royan. Lukman Harun itu temennya dari Yasser Arafat. Dua-duanya kaliber internasional. Pak Harto ngeri juga, jeri kalau bahasa Betawinya. Akhirnya Pak Muhammad Rum nggak boleh terus, Pak Lukman Harun nggak boleh terus, diganti langsung dengan Pak Minterja. Minterja dikasih hadiah jadi Menteri Sosial. Udah, kalau udah pejabat partai jadi menteri kan kagak ngomong-ngomong lagi sama partai ya kan. Lalu dibajak oleh si Jenaro. Nah, pemilu di zaman Orde Baru yang pertama tahun 1971, Parmusi sebagai partai Islam yang dianggap kebangunan dari Masyumi tapi bohong. 2.500 kader-kader Masyumi di seluruh Indonesia tidak boleh mencalonkan diri oleh Pak Harto. Jadi kalau sekarang ada orang yang muji-muji Pak Harto berlebihan, ya berarti nggak paham sejarah perjuangan politik umat Islam. Maka pemilu 1971 Parmusi cuma dapat 24 kursi. Karena pentolan-pentolan yang model-model si Alfian Darmawan, model Komari Anwar, saya berani mematut diri. Ya. Saya selama di penjara dengan Bang Yusril ngobrol saya berjam-jam. Dan saya bilang pada keamanan, saya bilang saya punya handphone, ya, yang penting jangan depan umum Pak. Saya ngobrol banyak, maka saya nggak mau nyerang Bang Yusril. Anda boleh marah dengan Yusril hari ini, dialah yang meng-ACC semua perda syariah.
Kita nggak boleh melupakan kebaikan orang walaupun kita kecewa hari ini. Apa begitu cara kita sebagai seorang muslim? Yang sering ngomong-ngomong itu kan sekjen, bukan Bang Yusuf. Coba deh amati pidato dia. Kalau bahasa Pak Nasir, Pak Yusuf itu sedang main berpirau, tapi nggak nyambung, yang bawahnya nggak ngerti. Dasar anak korkot. Iya, saya ngomong udah keceplos nih. Ya. Jadi saya minta teman-teman jangan pernah memberikan posisi menghinakan orang yang sebenarnya dia punya fungsi yang pernah berfungsi. Pedasarnya kan berjalan banyak, Tangerang segala macam itu ACC-nya Pak. Kan dia kan pernah jadi sekretaris kabinet. Jadi jangan sampai kita sekarang ada kesalahan dia kayak orang pacaran, ya atau orang berkeluarga dah. Dulu waktu masih suaminya, suamiku, suami giliran cerai, semuanya salah semua nggak boleh itu tidak adil. I'diluhu aqrabu littaqwa. Kalau orang pernah punya kebaikan, jangan kita anggap tidak ada kebaikannya karena Anda sekarang sedang bermusuhan dengan dia. Lu belajar agama di mana? Apa saya salah ngomong begini? Ya tidak, Bang Yusuf itu keren, terus terang aja. Ya, cerdas, sistematis, cuman memang dia nggak punya. Kan waktu saya di sidang dia jadi saksi ahli, saya sempat bikin bukan relawan, sahabat Marsumi Nasional. Cuman sayangnya saya dengan beliau nggak intens dan memang dilema kita komunikasinya tidak ketemu klik gitu. Ya. Istimewa ulama yang berlalu tersebut tidak terjadi karena Bang Yusri ini profesor ahli tata negara dan dia ngerti klik-kliknya gitu. Nah kemudian bawa Masuminya bulan bintangnya kemudian begitu-begitu, saya juga nggak cocok. Bukan saya demen dia dukung, tapi kan kita harus jujur, ya. Oke, kita masih punya